Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Buku yang akan kita bahas bersama ini saya kasih judul Hadis Fadilah Surat Al-Quran. Jadi bukan Fadilah Al-Quran, tetapi hanya membahas surat-surat Al-Quran. Misalnya fadilah surat Al-Fatihah itu apa secara global, fadilah surat Al-Baqarah itu apa, dibahas secara global. Jadi di buku ini tidak membahas fadilah ayat kursi apa, bukan. Fadilah nanti surat Al-Kahfi ayat sekian itu apa, tidak membahas ayat demi ayat. Karena kajian fadilah Quran bukunya cukup besar. Ini hanya membahas surat-suratnya saja. Masya Allah. Sejauh saya belajar hadis, heran kok belum nemukan ya Pak, hadis yang sahih tentang fadilah surat Yasin. Hadis yang masyhur bahwa surat Yasin itu artinya Quran misalnya, kok tidak sahih, sehingga tidak saya masukkan. Memang ada usulan dari jamaah, kalau bisa dimasukkan aja Ustaz, tapi dikasih penjelasan. Kalau dhaif itu kenapa jadi dhaif? Masukkan yang baik. Karena sejak awal ingin mencari hadis yang betul-betul makbul. Hadis makbul itu rinciannya, pertama sahih lidzatihi. Jadi satu hadis itu sudah memenuhi persyaratan sahih, itu namanya sahih lidzatihi. Nah, yang kedua hadis hasan. Bedanya dengan hadis sahih hanya sisi hafalannya saja. Semua syaratnya sama. Cuma kalau rawinya hafalannya mungkin betul-betul jabal, betul-betul kokoh, dikategorikan hadis sahih. Tapi kalau ternyata kadang keliru, tidak banyak kelirunya, turun dari sahih menjadi hadis hasan, makbul, bisa diterima. Lah hadis hasan itu kok punya kesaksian periwayatan dari sahabat yang lain. Walaupun nilainya tidak sahih, walaupun nilainya juga hasan, kalau digabung meningkat menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena didukung oleh yang lain, bukan li dzatihi tetapi li ghairihi. Dan jenis yang terakhir keempat adalah hasan li ghairihi. Asalnya hadis itu dhaif, tidak keterlaluan, bukan pada aspek kredibilitasnya, tapi hanya cacat, sering salah hafalannya, turun menjadi dhaif
kok punya kesaksian periwayatan. Masa sih hafalannya orang 5 salah semua? Meningkat menjadi hasan li ghairi. Hasan karena didukung oleh yang lain. Maka awalnya dhaif bisa meningkat menjadi hasan karena didukung yang lain. Nah, yang keempat ini susah ditemukan cara orang Indonesia. Karena ada tokoh kita yang nggak mungkin lah dhaif campur dhaif bisa meningkat. Ya tambah nemen. Nah, gitu. Masa yang satu kena flu burung, yang satu kena COVID, yang satu kena katakanlah penyakit taun, yang satu kena penyakit muntaber, dikumpulkan, nggak tambah waras, tambah komplikasi. Nah, itu pola pikir Indonesia sehingga sulit mencari hadis yang namanya hasan di ghairi. Harus dibedakan dulu. Cacatnya pada aspek apa? Di Indonesia tidak dijelaskan. Yang penting dhaif, selesai. Mestinya harus dijelaskan apakah sisi kredibilitasnya atau sisi kecermatannya. Kalau sisi kredibilitas adalah tidak akan bisa meningkat yang lebih baik. Harus ditolak. Dhaifnya itu dhaif jiddan. Tapi kalau hanya aspek tulisannya banyak keliru, hafalannya sering keliru, mudah-mudahan bisa meningkat yang lebih baik. Maka mohon maaf kalau kok nggak ada Fadilah surat Yasin, saya belum menemukan. Kalau ada di antara jamaah yang menemukan dan hadisnya layak dijadikan hujah, kita revisi. Itu caranya. Alhamdulillah, misalnya Fadilah surat Al-Fatihah misalnya. Jadi tidak per ayatnya, tetapi suratnya. Saya bacakan An Abi Hurairah, dinarasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sapa Rasulullah. Itu orang pondok biasanya begitu. Sallallahu alaihi wasallam wa qara'a alaihi, pada waktu itu saat dibacakan di hadapan Rasul Ubay oleh sahabat namanya Ubay bin Ka'ab yang sering ditunjuk oleh Rasul untuk memperdengarkan bacaannya. Padahal Rasul yang menerima wahyu, tapi Rasul suka sekali mendengar bacaan dari sahabat. Radhiyallahu anhu. Quran, waktu itu Ubay membacakan surat Al-Fatihah, dikenal dengan Ummul Quran. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Walladzi nafsi biyadihi. Ini sumpah. Demi yang jiwaku di tangannya. Ma anzalallahu fit Taurat. Tidak pernah Allah menurunkan dalam Tauratnya, padahal Taurat itu yang ori datangnya dari Allah. Tidak pernah mendatangkan surat seperti Al-Fatihah itu. Masya Allah, padahal Rasul ummi berani ngomong seperti ini. Berarti kita ditantang, cari. Ada enggak di dalam kitab Taurat surat Al-Fatihah? Enggak ada. Ini bukti kenabian. Ummi, tapi bisa menyatakan seperti ini. Wala fil Injil, juga di dalam kitab Injil yang ori.
Cari, tidak pernah ada namanya surat seperti Al-Fatihah. Wala fi Zabur, dan tidak pula ada di dalam kitab Zabur. Wala fil Quran, dan tidak pula di dalam Al-Quran, koma. Jangan, ada kok di dalam Quran, enggak. Mislah. Berarti ada enggak di dalam Quran? Ada. Yang seperti surat Al-Fatihah. Ente bandingkan surat Fatihah dengan surat yang lain, tidak ada bandingannya. Berarti surat Al-Fatihah itu betul-betul yang paling utama. Itu gambaran dari Rasul. Inna umul Quran. Surat Al-Fatihah itu lazim dinamakan induknya Al-Quran. Ummu itu ibu. Al-Quran ibunya Quran, artinya induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, boleh dinamakan ummul kitab, induknya Alkitab, yakni Al-Quran. Wa sab'u masali, dan jumlahnya ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Bayangkan setiap rakaat pasti kita membaca surat apa? Al-Fatihah. Nah, kalau kewajiban sehari itu 17 rakaat saja, berarti sudah 17 kali. Belum nanti dalam sholat sunnahnya, belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya. Sampai sholat jenazah pun walaupun tidak ada sujud, tidak ada rukuk, tetap harus ada surat apa? Al-Fatihah. Itu namanya diulang-ulang sedikitnya kali. Dikenal dengan sab'u masa wal Quran azim. Layak Al-Fatihah dinamakan Quran yang agung, alladzi u'tiya, yang hanya aku, kata Rasul, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa fadilahnya? Yang jadi problem sakjanjane Al-Fatihah itu mulai dari bismillah atau dari alhamdulillah. Karena hitungannya ada 7 ayat. Yang memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Kalau ngitungnya dari apa? Bismillah. Tapi kalau ngitungnya dari alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang kedua. Maliki yaumiddin, ayat yang ketiga.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-5. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Hitung-hitungnya begitu. Dari dua hitungan ini kira-kira saya tidak mengatakan yang benar. Kalau yang benar berarti yang lain keliru. Yang lebih dekat itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang punya jawaban? Paling enak jawabannya jangan pakai nalar. Paling enak jawabannya pakai hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Oh, ini hadis qudsi. Qasamtu salat. Salat di sini itlaqul am wa iradatil juz. Saya bagi yang namanya Al-Fatihah itu qismaini, menjadi dua bagian. Nisfun li, yang separuh milikku kata Allah, dan yang separuh lagi milik hambaku. Jadi dibagi dua, separuh miliknya Allah, separuh miliknya hamba. Kalau menghitungnya dengan hadis yang Sahih Muslim ini enak. Kita mulai dari bismillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Miliknya siapa? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miliknya siapa? Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Miliknya siapa? Allah. Allah sudah dapat 3. Maliki boleh. Maliki yaumiddin. Miliknya siapa? Allah. Allah sudah dapat 4. Iyyaka na'bud, separuh miliknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, separuh miliknya hamba. Allah dapat 4,5, hamba baru dapat 1/2. Ihdinas siratal mustaqim, miliknya hamba. Allah 4,5, kita baru 1,5. Siratal ladzina sampai akhir miliknya hamba. Totalnya Allah 4,5, kita hanya dapat 2,5. Tapi kalau dimulai dari alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, miliknya siapa? Allah 1. Ar-Rahmanir-Rahim, miliknya Allah. Allah dapat 2. Maliki yaumiddin, miliknya Allah. Allah dapat 3. Iyyaka na'budu, separuh miliknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita baru dapat 1/2. Allah sudah 3,5, kita baru dapat 1/2. Ihdinas siratal mustaqim, miliknya hamba, dapat 1,5.
Siratal ladzina an'amta alaihim, titik, miliknya hamba. Kita dapat 2,5, Allah sudah 3,5. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, miliknya hamba. Berarti Allah dapat 3,5, hamba juga dapat 3,5. Dari pakai nalar. Nanti nalarnya bismillah itu pembuka untuk setiap surat. Itu nalar gitu. Itu nalar. Termasuk surat Al-Baqarah dimulai dari bismillah, bukan bagian dari surat Al-Baqarah. Termasuk surat Yasin dimulai dari bismillah, bukan bagian dari surat Yasin. Kecuali di dalam surat Baroah tidak dimulai dari bismillah. Wong isinya tidak pantas untuk memulainya dengan bismillah. Pelajaran, jangan sampai nanti ada umatnya Nabi Muhammad tombokan nalulutu bismillah, aduh gitu, gak pada tempatnya gitu. Ini surat berlepas diri Baroah, tidak pantas memulai dengan apa? Bismillah, yang gak akan dapat. Katanya jin, ojo ditokno karido aku. Mestinya itu nek nomboi jangan bismillah, bismi ifrit. Oh, seneng hibridnya. Kontak nanti ke bosnya. Wah, ternyata bosnya kaya raya ya. Sejak dulu bosnya kaya raya. Judi on, Allah ya Allah. Wis tokno buntute ae. Wis jamaah aku seneng wis. Gak usah ndase. Itu ceritanya. Enak dengan hati seperti itu. Oh, sab'u masani dimulai dari alhamdulillah. Maka dalam hadis itu, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Duh, hambaku memuji kepada. Ada ndak perasaan seperti itu? Tahsin sholat kita ajarkan bahwa kita sholat memunajatkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hambanya melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, dijawab oleh Allah, asna alayya abdi, lagi-lagi hambaku memuja kepadaku. Enak dialog dengan Allah. Kok hambanya melanjutkan maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majadani ya abdi, tuh hambaku mengagung-agungkan aku. Jadi ada dialog begitu. Kalau ada hadis sahih, sayang saya tidak berani mengamalkan di hadapan publik. Rasul itu kalau sudah membaca Al-Fatihah sambil mantuk-mantuk, tok-to'a roksau. Mungkin kalau saya praktekkan Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin nunggu. Saya tidak berani praktek kalau di hadapan publik, khawatir nanti salah paham, sholat kok dikhusyuk-khusyuk. Tapi kalau sholat di rumah sendiri, saya coba sekecil apapun tuntunan Rasul, nikmat. Bedanya kecil, Rasul sambil mantuk-mantuk sampai mencucurkan air mata. Lah saya sambil mantuk-mantuk, keluarlah air liur, ngantuk tiba. Mantuk-mantuk bodoh.
Yang satu khusyuk, yang satu ngantuk. Itu ceritanya Allah. Fadilahnya surat Al-Fatihah sama ngoco hadis-hadis bisa untuk meruqyah Pak. Loro sing gak waras. Diwacana surat apa? Al-Fatihah. Lah utusan Rasul diutus ke sebuah wilayah, kok nggak diajeni oleh masyarakat? Yang pada akhirnya ada berita rajanya tersengat binatang yang buas, entah ular entah apa gitu. Nggak ada yang bisa mengobati. Iseng-iseng menghadap sahabat utusan Rasul, ada enggak di antara kalian itu yang bisa mengobati raja kami? Sakit apa? Disengat binatang bisa. Siap. Didatangi Pak. Diruqyah Pak. Dengan bacaan apa? Al-Fatihah. Sembuh Pak. Wah, kompensasinya dapat banyak binatang ya. Kata teman-teman, jangan dulu, jangan dimakan. Nanti jangan-jangan tidak boleh, kata Rasul gitu. Ya wis, ayo go mulai. Diceritakan kepada Rasul. Dengan apa kamu meruqyahnya? Dengan surat Al-Fatihah ya Rasul. Rasul Masya Allah senangnya luar biasa. Ini ya Rasul, kami dapat hadiah banyak kambing ya Rasul. Loh kalau gitu aku kayak ono. Berarti boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Oh saya bahas di dalam buku Ruqyah. Karena ada warning dari Rasulullah. Mereka yang meruqyah kemudian mohon maaf pasang tarif dan sebagainya, ya Allah khawatir dia itu nanti di hari akhirat bla 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 ini ya Allah. Dicantumkan di dalam Riyadhus Shalihin. Itu ceritanya banyak terkait fadilah surat Al-Fatihah ini paling banyak saya dapatkan. Kemudian cari surat yang lain. Apa sih fadilahnya surat Al-Baqarah? Waduh, saya didatangi orang Tanggulangin, Ustaz, rumah saya ini kok banyak yang keliwer-keliwer ya Ustaz. Maksud sampean apa? Kok banyak jin ya Ustaz? Jin apa setan? Kayak umum Ustaz. Kok angel-angel? Bacakan surat apa? Al-Baqarah. Hilang sudah. Baru nung padang ngono gitu. Selesai. Ya Allah. Gimana Ustaz? Misalnya Al-Baqarah itu tak tempel ngono. Iku gak kon waca, paling dipendeli tok. Ya Allah, fadilahnya ada Pak. Jamaah sini, Tanggulangin ini, ada yang datang Pak ke rumah, 2 orang curhat, Ustaz, sudah 3 hari ini kami berdua ini tidak tidur di rumah. Loh, kenapa? Hak kami saksikan dari Masjid Al-Hidayah itu celorot ke rumah kami gitu. Celorot. Apa itu namanya, Pak? Mungkin santet, mungkin apa gitu. Oh, pasti ada masalah. Cerita masalahnya. Saya tidak jelaskan di sini. Oh, paham saya akan masalahnya. Berarti orang ini dendam kesampean. Betul Ustaz. Sehingga
sampean itu perlu dipateni. Berarti disantet. Bener Ustaz, perasaan saya gitu. Saya tanya, mereka nyantet sampean pakai ilmu apa? Paling jin, minta bantuan jin. Sampean kan punya Allah. Iya ya. Hebat mana? Allah dengan jin. Hebat Allah. Ada fadilah surat yang kalau sampai baca, mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah. Gitu. Kapan bacanya Ustaz? Terserah sampean. Mulai nanti malam, jangan lagi tidur di masjid. Pulang ke rumah. Aku gak belum dampingi lo, ngono peti koncone. Muncul pertanyaan berikutnya, nanti tidurnya di atas atau di bawah? Ya di atas lah. Masa di bawah dipan gitu. Karena ada rumor kalau di atas masih kena gitu. Ya di atas. Gimana Ustaz? Kalau saya betul-betul kena santet meninggal dunia Ustaz. Mudah-mudahan kematian sampean yang terbaik menurut Allah. Padahal aku dewi gak wani. Lihat. Yang anakku kok. Gitu lihat. Iya. Harus tika dengan Allah. Janji Rasul hak. Diterangkan oleh Rasul hak. Pagi berikutnya datang lagi sendirinya. Cengingas. Dakwah lagi. Alhamdulillah Ustaz. Ada apa? Yang nyantet saya hari ini meninggal dunia Ustaz. Loh, temannya wafat kok alhamdulillah. Maksudnya itu alhamdulillah saya masih hidup Ustaz. Oh ngono. Masya Allah. Rasul yang menjanjikan, kenapa takut? Kenapa tidak percaya? Itu kalau Rasul sudah menjanjikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau nggak percaya, wassalam. Karena Allah itu pada prasangka hambanya sendiri tidak yakin. Maka jangan kaget kalau Allah tidak memberikan keyakinan. Hati kutsinya begitu. Ana inda dhanni abdi. Aku kata Allah terserah prasangka hamba. Yakin dengan pertolonganku, aku tolong dia. Tidak yakin, enggak aku tolong dia. Itu ceritanya. Maka harus sikap yakin. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Tolong sekarang karena masalahnya viral. Pada halaman 30 itu ada fadilah surat Al-Kahfi. Ada yang bantu membacakan hadis yang pertama yang diriwayatkan Barra bin Azib. Bisa dibacakan? Ye. Artinya, seseorang membaca surat Al-Kahfi sementara budaknya terikat di rumah. Iya. Tiba-tiba diraungi awan. Masya Allah. Yang membuat budak itu pada setiap informasi dinaungi awan. Kayak Rasul diajak berniaga ke negeri Syam, dinaungi oleh awan. Selalu positif. Selalu positif. Lanjut. Yang membuat budak itu berputar-putar. Kemudian mendekatinya. Sementara budaknya melarikan diri. Di waktu pagi ia mendatangi Nabi.
dan menyebutkan ikhwal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ketenangan yang turun lantaran bantuan Al-Quran. Masya Allah. Harus percaya. Maka nanti kalau jiwanya kalau banyak pikiran, biar tenang, bacalah surat apa? Al-Kahfi. Berikutnya, hadis berikutnya, ada kata-kata hari Jumat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti umum, Pak. Membaca kapan saja surat Al-Kahfi. Berikutnya, Pak. Dinarasikan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia beroleh cahaya antara kedua Jumat. Ini baru ada di hari Jumat. Terkejut Pak saya, dapat YouTube. Kenapa? Hasil penelitian saya, hadis ini walaupun tidak ada di Bukhari, walaupun tidak ada di Muslim, sahih. Albani juga mengatakan sahih. Kok dapat YouTube? Ternyata palsu. Kaget saya. Kenapa? Nanti ada satu buku Pak yang saya buat, merubah kultur dari yasinan menuju kahfian. Kultur tidak bisa dihilangkan, tapi dialihkan. Kenapa? Cari fadilah baca Yasin, apalagi ada ikatan hari Jumat, nyaris tidak menemukan. Tapi kok ada ya fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, daripada kultur ini nggak ada sumber hukumnya, mendingan diganti kultur yang ada apa? Sumber hukumnya. Jadi menghilangkan kultur sulit, dialihkan yang lebih baik. Maka jangan kaget, Pondok Suryalaya dan cabang-cabangnya termasuk yang di Madura. Ada orang sudah kecanduan narkoba. Kecanduannya itu Pak, sulit untuk diobati. Sulit sekali. Caranya dialihkan dari kecanduan narkoba menjadi kecanduan zikir. Maka terapinya kalau zikir itu kayak wong sampel Pak. Waduh, sampai teler-teler. Kenapa? Ingin mengalihkan kecanduan itu dari miras menuju yang lebih baik. Itu ceritanya. Dan kenyataannya ya alhamdulillah banyak yang berhasil. Diisi dengan husn, pembentengan diri dengan banyak membaca wirid dan zikir. Sehingga karena saya temukan nomornya, kontaknya, kenalan, yakin bahwa beliau yang menyampaikan di YouTube itu, baru saya tanya, kok bisa hasil kesimpulannya menjadi palsu? Lama tidak dijawab. Katanya sudah mempelajari lama, kan tinggal copy paste, kirim, selesai. Karena tidak dijawab-jawab, izinkan saya mengirimkan penelitian saya. Silakan, saya kirim, tapi dengan catatan tolong ya dikomentari barangkali keliru gitu. Sampai sekarang nggak dikomentari. Gimana ya? Gitu. Dan saya temukan 4 penelitian sebelumnya
Kesimpulannya sama, semua hadis fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat adalah palsu. Saya tahu, dan kebetulan buku itu dijadikan acuan. Oh, sudah ketahuan. Karena di dalam sanadnya ada perawi terkena hukum lahu manakir. Ini akar masalahnya. Dianggap lahu manakir berarti sama dengan hadisnya mungkar, hadisnya harus diingkari, keliru dalam memahami ilmu jarh wa ta'dil. Itu yang akan kami seminarkan di wilayah, biar kita paham apa yang diistilahkan lahu manakir atau dan istilah ahadisul mungkar, berbeda 180 derajat. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.